Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sering banget nih muncul ya, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan begini, bisakah seorang yang tidak punya rumah atau belum punya rumah, alias menumpang atau mengontrak, dapat bantuan sosial dari pemerintah? Bisa nggak kira-kira? Ya, banyak yang khawatir ya, status tempat tinggalnya bisa jadi penghalang begitu. Tapi tenang dulu Bapak Ibu ya. Jawabannya mungkin akan mengejutkan Bapak Ibu semua ya. Yuk kita bahas tuntas fakta sebenarnya. Tonton sampai habis ya Bapak Ibu. Jangan lupa follow untuk info penting lainnya dari kami ya. Bapak Ibu sekalian, seringkali ada anggapan kalau mau dapat bansos itu harus punya rumah sendiri yang statusnya jelas, katanya begitu ya. Mitos atau fakta nih menurut Bapak Ibu sekalian? Ya, jawabannya adalah mitos ya, tidak benar begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, pemerintah melalui Kementerian Sosial itu fokusnya bukan pada kepemilikan aset seperti rumah ya. Yang paling utama adalah kondisi sosial ekonomi keluarga secara keseluruhan. Jadi kalau Bapak Ibu ya menumpang di rumah orang tua, saudara atau bahkan masih mengontrak, tidak punya rumah, ya, Bapak Ibu tetap punya peluang besar untuk jadi penerima bansos, ya. Ingat, ya, itu bukan menjadi penghalang, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kepemilikan rumah bukan yang utama, ya, lalu apa dong yang jadi pertimbangan penting saat verifikasi di lapangan? Ini pertanyaannya nih, Bapak Ibu, ya. Jadi ada beberapa faktor kunci yang akan dinilai dari atau oleh petugas lapangan ya. Nah, yang pertama, petugas akan melihat penghasilan keluarga Bapak Ibu ya. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar? Pekerjaannya apa? Berapa jumlah tanggungannya? Ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga seumpama Bapak Ibu masih menumpang ya atau mengontrak, belum punya rumah, kondisi fisik rumah yang Bapak Ibu tinggali juga akan dilihat walaupun rumah kontrakan begitu ya. Apakah itu rumah semi permanen, sangat sederhana, kumuh atau fasilitasnya terbatas. Nah, itu menunjukkan tingkat kerentanan Bapak Ibu semua ya. Atau apakah Bapak Ibu punya akses ke air bersih, sanitasi yang layak, WC gitu ya, dan listrik gitu. Ini juga menjadi indikator penting ya. Jadi petugas akan mengecek apakah keluarga Bapak Ibu punya aset berharga lainnya seperti misalkan kendaraan mobil ya yang mewah, motor mewah, tanah luas atau aset lain yang menunjukkan kemampuan ekonomi di atas rata-rata penerima bansos. Begitu Bapak Ibu. Dan jika dalam keluarga Bapak Ibu ada lansia, penyandang disabilitas atau ibu hamil atau anak yang sekolah gitu ya atau putus sekolah, ini juga menjadi prioritas tambahan. Jadi di samping itu juga Bapak Ibu perlu memastikan ya punya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atau KTP yang sah, yang valid. Meskipun alamatnya adalah alamat orang tua atau kontrakan ya, nggak apa-apa. Ingat ya, eh, dimanapun Bapak Ibu tinggal ya, walaupun tinggalnya masih menumpang, itu tidak masalah ya. Pastikan kakak dan KTP-nya valid ya, gitu. Walaupun alamatnya masih alamat yang di mana Bapak Ibu berada, ya nggak apa-apa. Jadi saat petugas datang, Bapak Ibu, untuk melakukan verifikasi lapangan, mereka akan melakukan apa sih? Nah ini beberapa pertanyaan juga yang biasa muncul ya Bapak Ibu ya, gitu. Tentu mereka akan memotret rumah yang Bapak Ibu tempati atau tinggali ya, baik itu rumah orang tua misalkan atau saudara atau kontrakan. Ya, tujuannya bukan untuk membuktikan kepemilikan, tapi untuk mendokumentasikan kondisi kelayakan dan kepadatan hunian di mana Bapak Ibu tinggal ya. Jadi ini adalah merupakan bukti visual realitas hidup Bapak Ibu.
Juga petugas akan berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu nih ya dan keluarga untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang situasi ekonomi dan sosial Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka juga bisa saja meminta keterangan dari tetangga atau pengurus RT RW setempat untuk memvalidasi informasi yang Bapak Ibu berikan. Ya, di sana misalkan ya ada yang merasa bahwa dirinya masih kontrak, ternyata di luar eh, kebiasaannya dia mengontrak, ada aset ya, rumah di luar, beberapa rumah ya. Kan ada ya yang seperti itu banyak gitu. Dia mengaku masih ngontrak, tapi ternyata di balik itu mereka punya aset rumah ya, banyak lagi ya. Nah, nanti akan divalidasi informasinya benar atau tidak ya. Jadi intinya Bapak Ibu, jangan pernah ragu untuk mengajukan atau mengusulkan diri atau orang lain ke Bansos hanya karena tidak punya rumah sendiri ya. Yang terpenting adalah kondisi ekonomi ya, kondisi sosial ekonomi atau kerentanan sosial yang Bapak Ibu alami gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya kalau belum punya atau tidak punya rumah. Jika Bapak Ibu memenuhi kriteria dan benar-benar ya membutuhkan, segera manfaatkan ya aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial, atau bisa juga Bapak Ibu laporkan ke perangkat desa atau kelurahan setempat. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti petugas lapangan itu akan dilengkapi dengan seperangkat kuesioner ya, pertanyaan. Nah, termasuk di dalam aplikasi cek bansos Kemensos juga kemungkinan besar, bukan kemungkinan ya, ada beberapa pertanyaan misalkan begini. Eh, apakah Anda memiliki memiliki tempat berteduh? Nah, itu nanti ada pilihannya ya atau tidak. Kalau ya berarti punya rumah. Kalau tidak berarti ya belum punya rumah atau tidak. Kemudian apakah Anda tinggal bersama anggota keluarga yang lain? Nah, berarti Bapak Ibu menumpang di situ ya, pilih ya gitu. Itu di dalam kuesioner aplikasi cek bansos Kemensos juga ada pertanyaan seperti itu. Jadi jangan khawatir ya untuk Bapak Ibu yang belum punya atau tidak punya rumah ya, atau masih menumpang di rumah saudara, di rumah orang tua, atau masih ngontrak ya, nggak masalah. Nanti tetap oleh petugas dilakukan pemotretan atau Bapak Ibu memotret sendiri kalau Bapak Ibu melalui pengusulannya melalui aplikasi cek bansos Kemensos begitu ya. Tinggal pilih saja nanti kuesionernya yang tadi ya. Pertanyaannya ya misalkan tidak punya tempat berteduh. Ya. Apakah Anda tinggal bersama anggota keluarga yang lain? Ya, gitu ya. Gampang ya Bapak Ibu ya.